Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di YouTube JB Farm dalam segmen Jagung Kandang. Tetap sama Mas Enggar, ya. Jadi kali ini Mas Enggar, kita mau membahas sedikit tentang ini Mas ya, breeding. Breeding, oke. Kan dia ada tamu Mas Enggar. Iya. Ya, ada tamu. Saya tanya waktu jenengan ke dalam rumah, Mas sudah berapa lama Mas breedingnya, ternaknya 3 bulan. Ada pertanyaan apa? Ternyata beliau ini beli buntingan Mas ya, buntingan tapi nggak segera melahirkan Mas. Lah kok malah keluar lendir. Pertanyaannya adalah ciri-ciri domba yang mau melahirkan itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Keluar lendir itu bukan salah satu ciri utama, Mas. Itu. Oh iya, banyak cirinya sebenarnya. Yang jelas yang pertama, ciri pertama, nafsu makan turun. Nafsu makan turun. Dia selalu menyendiri di pojokan kalau dia koloni loh ya. Koloni, okay. Kalau koloni dia pasti menyendiri di pojokan. Nafsu makan turun, terus gelisah mencari tempat tersendiri dan biasanya dibarengi dengan itu apa namanya? Garuk-garuk bawahnya itu. Bawah itu garuk-garuk cari tempat yang nyaman buat dia mau melahirkan. Intinya itu yang paling utama. Karena lendir keluar itu bisa jadi ada problem malah. Problem di sini dalam arti bisa membahayakan, bisa juga tidak membahayakan. Karena kalau domba mau melahirkan itu malah yang bener-bener normal itu nggak keluar lendir. Malah nggak keluar? Nggak keluar lendir. Oke. Yang keluar langsung apa ya, awal ketuban itu namanya apa itu namanya itu? Oh Mas Angga, istilahnya apa itu yang kayak bulat kecil itu? Bukan pendil-pendil, itu malah akhir bulat. Bulat itu. Nah, yang keluar itu dulu, bukan lendir, harusnya. Karena kalau keluar lendir itu biasanya ada permasalahan di dalam. Nah, permasalahannya apa? Nah, itu saya jujur juga belum tahu karena mungkin bisa konsultasi ke dokter hewan ya, nanti ke teman-teman yang mengalami kasus seperti itu. Nah, yang saya tahu di teman-teman peternak, di tempat saya belum ada Mas. Cuman saya tahu sempet apa ya? Bukan nangani sih, sempet lihat langsung. Itu biasanya tanda-tanda kalau dia molor. Molor lahiran. Jadi, ada Mas? Ada. Nah, keluar lendir itu biasanya apa ya? Dia sudah waktunya beranak tapi belum kontraksi. Oh gitu. Iya, belum kontraksi. Nah, itu bisa molor yang saya tahu paling lama ada 3 minggu. Tapi ada 3 minggu. Molor lahiran. Jadi, Tapi selamat Mas. Nah, itu yang tak bilang tadi antara membahayakan dan tidak. Oh, di situ ya. Nah, di situ. Ketika molor itu kalau ya yang namanya rezeki Mas ya, kita nggak tahu dalamnya rahimnya kambing domba. Kalau molor itu ada beberapa kasus yang selamat, anaknya juga bagus-bagus besar, tapi biasanya dibarengi dengan induknya yang bablas. Bukan, induknya yang apa ya, lumpuh. Astagfirullahaladzim. Yang lumpuh. Tapi nanti biasanya habis beranak sudah insya Allah sehat. Lumpuh. Kalau nggak selamat itu gara-gara keracunan air ketuban. Udah pecah duluan? Bukan pecah. Jadi gini. Seperti manusia kan kita bukan kita ya, ibu-ibu ini ya. Ibu-ibu kalau hamil itu kan ada yang namanya HPL toh. Ada HPL, ada prediksi lahiran kapan. Nah, bayi di dalam rahim sama juga cempe di dalam rahim, dia kan sudah makan minum dari plasenta. Dia juga sudah pipis, juga sudah buang air besar, sudah nyerintil lah ibaratnya, walaupun bentuknya nggak serintil kalau cempe, masih apa namanya jemek kayak gitu ya. Nah, kalau semakin lama dia di dalam rahim, otomatis kan air ketubannya semakin keruh. Oh, keruh. Nah, itu yang bikin keracunan. Pertandanya itu satu, kalau dia lahir dan fesesnya si cempe warnanya hitam, itu artinya dia keracunan air ketuban. Dan penyebabnya gara-gara kemunduran. Salah satu penyebabnya itu gara-gara molor kelahirannya dari HPL. Entah molor 1 minggu, 2 minggu. Banyak kasus Mas. Jadi
bisa katakan sekarang sudah kawin. Biasanya kan 5 bulan nih, bisa sampai 6 bulan, ada yang 6 bulan setengah pernah tahu saya. 7 bulan nggak mungkin ya? Nggak mungkin kayaknya 7 bulan. 6 bulan setengah itu baru lahir, dan alhamdulillah yang 6 bulan setengah itu selamat. Tapi dibarengi di 2 minggu terakhir itu si induknya itu sudah nggak kuat ngadeg, nggak kuat berdiri, lumpuh. Terus mungkin gini Mas, minta maaf Mas ya. Sambil ngerokok Mas ya? Boleh. Penanganannya apa Mas? Kalau kita tahu, wah dia mundur ini, ada penanganan nggak biar dia selamat? Atau boleh nggak di berapa Bu? Induksi, kamu apa Bu? Induksi. Jadi kan ibu-ibu ada tuh Mas, kalau waktu lahiran di induksi biar brojol, ada juga kayak gitu. Induksi kayak gimana? Nah, jadi aku orang teknik ya, tahu tuh induksi magnetik kayak gitu. Anak saya yang pertama itu distimulus. Jadi waktunya lahiran, mungkin belum lahiran dia juga gitu Mas. Dia lahir itu biru gimana gitu. Ternyata waktu itu saya apa ya, dikasih infus, induksi namanya. Jadi kayak distimulus cepat segera lahiran. Apa ada kayak gitu Mas? Aku kurang tahu ya Mas. Kurang tahu. Selama ini untuk kasus yang pernah tak tangani itu, saya nanganinya itu induknya yang lumpuh itu tadi. Kalau untuk mempercepat atau menormalkan waktu lahirannya, aku belum pernah tahu. Dan belum pernah nyoba caranya gimana. Yang tak tahu itu nangani cara ibaratnya induknya biar survive. Boleh dijelaskan Mas Enggar? Nah, kalau untuk dari segi induknya, yang jelas dia pasti kekurangan mineral. Kekurangan mineral. Entah itu kalsium atau magnesium. Kalau magnesium biasanya ngefeknya ke broyong sih Mas. Broyong itu jatuh ya? Broyong itu yang rahimnya keluar. Rahimnya keluar. Nah itu broyong. Kalau kalsium biasanya dia lumpuh, kekurangan kalsium. Terus? Nah, bisa juga lumpuh itu gara-gara kekurangan glukosa. Kurang energi jelas, kurang energi. Jadi penanganannya ya untuk kalau dalam waktu singkat suntik ATP. Suntik ATP. ATP energi. Kalau merek boleh ya, merek ya? Boleh banget. Boleh. Kalau merek ya bisa pakai Biosan atau Bioenergi. Nah, kalau konvensionalnya cekok gula merah, dikasih garam dikit, kayak gitu. Itu untuk penambah energi dia. Energinya dia. Kalau ternyata karena memang gara-gara kekurangan kalsium, disuntik kalsidek atau kalsinat. Itu ada mineral sudah dalam bentuk botolan, nanti injek mainnya. Kenapa kok harus injek? Kenapa nggak di oral aja Mas? Ada, oral juga ada. Tapi kalau untuk instan injek sih. Gitu ya? Langsung. Karena biasanya kalau kalsium, penambahan kalsium itu masuknya langsung ke pembuluh darah. Jadi suntiknya intravena lewat pembuluh darah. Nah itu biasanya lebih cepat. Biasanya 1 hari itu sudah langsung berdiri dia. Nah itu kalau sudah yang nggak parah. Itu untuk penanganan induknya. Jadi untuk penanganan induk yang ambruk katakan waktu bunting tua dan bisa mengakibatkan mundur tadi, itu tadi penambahan energi yang jelas. Vitamin pasti, vitamin ya, vitamin multivitamin ADE, lalu penambahan kalsium, lalu sama tambah energi. Energi bisa konvensional pakai gula merah, dicekok atau disuntik ATP itu tadi. Itu untuk penanganan induk. Kalau untuk penanganan cempenya yang waktu lahiran nih. Waktu lahiran, sebelum ke penanganan, ciri-ciri cempe yang nggak normal dari itu tadi ya, kalau bermasalah di dalam ya. Karena setahu saya normalnya cempe itu fesesnya warnanya kuning. Kenapa? Karena kolostrum punya induknya warnanya kuning. Nah, jadi fesesnya dia pasti warna kuning lengket. Kalau kok fesesnya warna hitam, itu pasti bermasalah di perutnya dia. Otomatis kalau yang nggak susunya, ya dia keracunan kolostrum. Bukan, keracunan apa? Air ketuban. Keracunan air ketuban. Nah, penanganannya kalau warna fesesnya hitam, itu dikasih obat pencahar. Bukan pencahar sih, obat pelancar pencernaan. Ada bisa Elbio kalau merek, atau Lactobi yang cukup mahal, nah, kayak gitu-gitu. Atau ditambah probiotik. Itu kan probiotik juga. Itu usia baru lahir ceprot? Iya, lahir ceprot. Enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa. Dicampur susu ya, diperahkan Nah itu dia yang saya tanyakan. Lewat apa Mas? Lewat susu.
Jadi diperahkan susu induknya, dikasih dot ataupun dikasih sepet, nanti dikasih itu laktobi atau elbionya, dikocok-kocok, disepetkan. Biar apa? Biar segera keluar, karena yang bermasalah rumen dia keracunan. Sampai berapa lama, Mas? Sampai warna fesesnya kuning. Biasanya 2 hari. 2 hari. 2 hari sudah habis. Tapi ya kalau telat bisa bablas. Cempenya bisa bablas. Itu sehari sekali. Kalau bisa 2 hari, 2 kali. 2 kali. Untuk takarannya? Ya 1 bungkus itu kan? Satu bungkus ya. 1 bungkus itu. Serem, itu. Mas, ya? Iya. Lalu ada lagi Mas, kasus yang kalau fesesnya putih. Saya belum pernah tahu kalau feses putih. Saya juga belum pernah tahu, cuman ada temen sempat cerita fesesnya putih dan kata dokternya itu biasanya karena memang bermasalah di hatinya. Hati atau ginjal lah itu. Ini bawaan nih, bawaan. cacat. Ya sebenarnya bukan cacat sih, mungkin ya asupan nutrisi waktu di kandungannya kurang. Itu bisa sembuh. Nah itu sampai sekarang juga masalahnya belum pernah nemu Mas. Ya, amit-amit jangan sampai. Jangan sampai. Nah itu belum pernah nemu. Jadi kalau untuk penanganannya pun saya juga nggak berani bilang. Toh kalaupun nemui kemungkinan ya manggil dokter yang lebih expert di bidangnya gitu. Itu sih. Enak ya ngobrol sama Mas Enggar itu ya. Masa sih? Sumur. Mungkin itu dulu Mas Enggar ya untuk segmen kali ini. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau pengen tanya ke YB Farm boleh ke nomor 0812 1212 3362. Kalau Mas Enggar nomor berapa Mas? 085 735 152 511. Nanti kalau ada teman-teman pengen tanya, bikin lagi boleh Mas ya? Boleh. Oke, terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi amal kebaikan buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.